Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kabar pertama, Erik ten Hag, awalnya memang sulit, tetapi tidak buruk setelah kami menemukan polanya. Ini pertama kalinya tim ini bermain bersama. Setelah kami menemukan pola kami mencetak beberapa gol hebat. Saya pikir gol pertama dari Marcus Rashford sangat bagus, tetapi gol-gol lainnya juga bagus. Kami bermain dengan sangat cepat dan sangat kejam di depan gawang. Kuncinya adalah sikap yang benar dan berkonsentrasi 100%. Kabar selanjutnya, so far so good lah. Walau lawannya kasta Ligue 1 kasta ketiga, semoga bisa jadi penyemangat buat para pemain. Kabar selanjutnya, on this day tanggal 18 September tahun 1971, George Best mencetak hat-trick ketiganya berseragam Manchester United saat skuad besutan Frank O'Farrell menggasak West Ham di Old Trafford dengan skor akhir 4-2. Kabar selanjutnya, momen saat Christian Eriksen memberikan penghargaan Man of the Match kepada Marcus Rashford. Dengan sang gelandang Denmark merasa bahwa sang striker Inggris lebih layak untuk mendapatkan penghargaan pemain terbaik saat United memenangi laga atas Barnsley dengan skor telak 7-0 dini hari tadi. Kabar selanjutnya, on this day tanggal 18 September tahun 2011, skuad besutan Sir Alex Ferguson berhasil mengalahkan Chelsea dengan skor 3-1. Berkat gol-gol yang dicetak oleh Chris Smalling, Luis Nani dan Wayne Rooney. Kabar selanjutnya, Erik ten Hag brace Marcus Rashford ke gawang Barnsley hari ini. Saya yakin dia akan mencetak gol. Musim lalu sulit bagi semua orang, dan kami mengakhirinya dengan trofi. Anda tidak boleh melupakannya. Tetapi kami mencapai target kami dan itulah yang kami tuju musim ini. Kami ingin maju, dan Marcus ingin terus menunjukkan performa terbaiknya dan konsisten. Kabar selanjutnya, on this day tanggal 18 September tahun 2002, Ricardo Lopez menjalani laga debut berseragam Manchester United. Ia hanya semusim memperkuat Manchester United, dengan mengoleksi 5 penampilan resmi sebelum dilego ke Osasuna. Kabar selanjutnya, 7 gol versus Barnsley, malam yang sempurna. Erik ten Hag, ya, bukan untuk saya, tetapi untuk tim, ini adalah malam yang sempurna. Saya pikir kami dapat melakukan semua yang kami rencanakan, bagaimana kami menang, melaju ke babak berikutnya, mencetak beberapa gol hebat, menghibur para penggemar, kami memperbaiki model permainan kami sehingga kami senang. Saya tidak hancur setelah melawan Liverpool. Saya tidak sedang merayakannya. Kami sedang dalam perjalanan, dan kami akan melihat di mana posisi kami di bulan Mei, karena saat itu kami harus tampil bagus dan berada dalam kondisi terbaik. Sementara itu, kami harus mengembangkan tim. Kabar selanjutnya, on this day tanggal 18 September tahun 1968, Danny Law mencetak hat-trick ke gawang Waterford City dengan skor 3-1 dalam lanjutan Piala Eropa UEFA Champions League. Kabar selanjutnya, Erik ten Hag, iya, Marcus Rashford adalah pemain hebat, dia telah mencetak begitu banyak gol. Dalam daftar pencetak gol United, dia berada di puncaknya. Jadi, dia adalah pemain hebat, tetapi Anda hanya bisa bermain sebaik pertandingan terakhir Anda, dan setiap saat Anda harus membuktikannya. Kepercayaan diri adalah bagian besar dari itu. Itu bukan segalanya. Ada juga bagian lain, tetapi kepercayaan diri adalah bagian yang besar. Saya telah melihat para pemain besar, pemain sepak bola terbaik saat mereka tidak tampil, saat para penyerang tidak mencetak gol, dan kepercayaan diri mereka menurun. Tidak peduli siapapun itu. Kabar selanjutnya,
On this day tanggal 18 September tahun 1972, Manchester United menggelar pertandingan testimonial untuk Bobby Charlton melawan Celtic yang berakhir dengan skor imbang tanpa gol. 60.000 lebih penonton memenuhi Old Trafford dan berhasil mengumpulkan uang donasi hingga 45.000 pounds. Kabar selanjutnya, Erik ten Hag yang merasa senang para pemain Manchester United memberi dukungan kepada Anthony. Erik ten Hag, mereka juga memberi assist dan saling memberi kesempatan untuk mencetak gol. Seperti penalti, saat Anthony butuh kepercayaan diri, lalu Rashford memberikan penalti kepada Anthony, yang bagus dalam sebuah tim. Mereka memang seperti itu, mereka bersama-sama. Kabar selanjutnya, United butuh striker seperti Haaland. Dwight Yorke, sejujurnya, dia Erling Haaland fenomenal sekali. Dalam 3 tahun ketika Ole masih berusaha mendapatkannya, saya akan membayar 150 juta pound untuknya saat itu. Saya akan membayar lebih dan menghabiskan 150 juta pound untuk mendapatkannya. Jika saya adalah United dan serius ingin membawa klub ini maju terutama saat United bisa sedikit unggul berkat Ole, saat itulah mereka punya secercah harapan untuk membayar 150 juta pound untuk mendapatkan pemain itu. Saya rasa United tidak cukup berusaha untuk melakukan itu. Menurut saya, mereka seharusnya bisa berusaha lebih keras. Tapi sekarang sudah agak terlambat. Kabar selanjutnya, United yang tampil sesuai harapan. Paul Robinson, mereka melakukan semua yang mereka bisa malam ini. Manchester United, di kandang melawan tim League One, Anda berharap untuk menang dan Anda berharap untuk menang dengan meyakinkan dan tim ini benar-benar melakukan itu. Ada performa top dari Rashford, Garnacho, Anthony, Eriksen, mencatatkan beberapa gol. Mereka terbuka dan ekspansif. Mereka selalu mencari gol tambahan, mereka tampak tajam, mereka menekan dari depan. Erik ten Hag akan sangat senang dengan cara timnya bermain dan terutama hasil akhirnya. Kabar selanjutnya, Phil Jones, seseorang berkata kepada saya, "Oh, sayang sekali dengan kariermu, Phil, tapi senang bertemu denganmu." Saya berkata, "Kamu siapa? Apa maksudmu, kawan?" Saya sudah berada di Manchester United selama 10 tahun, memenangkan gelar Premier League, bermain lebih dari 200 pertandingan untuk United, bermain di 2 Piala Dunia, memenangkan Liga Eropa dan Piala FA, dan kau mencoba berbalik padaku dan berkata, "Malu dengan kariermu, Anda tidak punya cermin." Tentu saja saya ingin bermain lebih banyak, tetapi saya sudah mewujudkan impian itu. 99% orang akan mematahkan tangan kanan mereka sekarang agar anak-anak mereka bisa tumbuh dan memiliki karir seperti yang saya miliki. Kabar selanjutnya, Erik ten Hag, penting bagi kami untuk bertahan dengan baik sebagai sebuah tim. Ketika kami memiliki sikap agresif yang tepat, saya tahu para pemain itu akan mencetak gol. Ketika kami menempatkan mereka di tempat yang tepat, mereka sangat sulit untuk dipertahankan. Mereka sangat cepat, mereka sangat energik, mereka sangat bertenaga. Kabar selanjutnya, Manchester United saat ini sedang bersiap untuk menghelat negosiasi di atas meja memberikan kontrak baru untuk Kobbie Mainoo. Fabrizio Romano. Kabar selanjutnya, Christian Eriksen, jika mereka menyuruh saya pergi, saya akan melakukannya, tetapi saya tidak mendengarnya. Saya merasa sangat senang berada di Manchester United. Saya juga seorang pria yang suka berada di tempat di mana keluarga saya menetap dan di mana saya dapat memperoleh manfaat dan bermain, itu akan selalu menjadi tujuan saya. Itulah kabar pada hari ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe,
agar tidak ketinggalan kabar baru lainnya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.